pulang dari bendungan Undip habis olahraga sama keluarga. Ini kita coba share kondisi jalan pulang dari bendungan Undip. Kita walking jalan ke rumah. Posisi tempat tinggal kita di Sumur Boto, tepatnya di perumahan Bukit Setiabudi Asri. Ini momen yang mau kita bagikan, kondisi pagi hari jalanan Undip. Ya, itu ada pelangnya itu. Kalau lurus ke gerbang utama Undip, ke kanan ke RSND. RSND itu Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Ke kiri Jalan Bulusan, ya. Oke, kita lanjut. Asik sekali teman-teman. Kalau jalan pagi itu kena angin semilir sama kena matahari pagi, sementara polusi tidak terlalu banyak, ya. Kita bisa mengambil manfaat sambil taking video, sekaligus olahraga jalan kaki, aerobic exercise. Nah, ini di persimpangannya saya mau tunjukin ada jembatan merah, ya. Ini jembatan merahnya. Oh, ini udah sekitar hampir setahun ya udah jadi nih jembatan merahnya. Oke, jalan lagi. Ini jembatan merah. Ya. Nah, kita jalan lagi ya. Jalan sambil ngobrol. Ini kondisi pandemi ini membuat orang untuk lebih inovatif dan kreatif ya, menyikapi keadaan yang seperti ini, yang biasanya kita bisa jalan kemanapun yang kita inginkan. Kita ingin berwisata bersama keluarga ke destinasi tertentu, tidak ada hambatan. Nah, saat pandemi ini, ya, ini PPKM darurat, kita tidak bisa dengan mudah ke destinasi wisata yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus bisa siasatin bagaimana caranya kita tetap bisa rekreasi ringan, sederhana bersama keluarga, sekaligus olahraga ya, untuk menyehatkan tubuh kita. Ya, kita bisa lakukan salah satu caranya ya seperti ini, sambil taking video, ambil vlog ya. Entah mana tahu video ini bisa dinikmati sama teman dimanapun berada di Indonesia ya. Nah, ini sebelum kita cerita selanjutnya, ini seperti hutannya Undip ya. Jadi ada bagian dari Undip itu kayak ya seperti semi hutan, ada sungainya juga di sebelah sana ya. Nanti lain waktu bisa diambil videonya detail ya, Undip, kondisi Undip dan sekitarnya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Sumatera atau daerah lain yang belum berkesempatan, kita akan bisa buatkan vlog tentang Undip ya. Oke, ini kita jalan pulang. Tadi nyambung cerita kondisi pandemi ini harus kita siasatin bagaimana caranya kita bisa tetap sehat. Kita tahu bahwa untuk meningkatkan imunitas tubuh atau mempertahankan imunitas tubuh kita tetap dalam kondisi optimal, kita harus melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah olahraga teratur, istirahat yang cukup, dalam hal ini tidur cukup sehari minimal 7 jam atau 6-7 jam.
Kemudian makan makanan bernutrisi, cukup protein dan cukup karbohidrat. Kemudian makanan bernutrisi lainnya yang mengandung vitamin dan mineral, serta cukup asam lemak tidak jenuh ya, asam lemak esensial. Dan bagaimana caranya biar kita sambil olahraga ya, exercise, tapi di saat yang sama kita juga bisa melakukan rekreasi bersama keluarga. Ya, ini contohnya seperti yang bisa kami lakukan, cari lokasi yang bisa seperti taman atau selain taman ya bisa seperti daerah kami Bendungan Undip yang kondisinya terbuka, tidak terlalu bisa membuat kerumunan. Ya, kita biar nggak bosan ambil taking video sekaligus biar bisa dibagikan ke teman-teman seluruh Indonesia. Jadi bisa bermanfaat juga dan nggak ngebosenin, hanya jalan-jalan saja gitu. Ya, kalau cerita tentang exercise teman-teman ya sambil ngobrol. Jadi exercise atau nama lainnya olahraga ya, sport. Ya, olahraga itu atau exercise itu bisa dibagi dalam dua jenis ya. Secara umum ada dua jenis olahraga, yaitu olahraga tipe aerobik ya, kemudian olahraga tipe anaerobik. Tipe olahraga aerobik ini adalah tipe olahraga yang membutuhkan oksigen yang cukup saat latihan. Contohnya ini seperti yang saya lakukan dan keluarga lakukan, ini jalan kaki dengan jarak tertentu dan waktu tertentu. Itu disebut dengan aerobic exercise. Karena untuk jalan kaki ini itu membutuhkan suplai oksigen yang cukup ke tubuh kita, membutuhkan jantung yang mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen, sehingga akan membuat tubuh kita senantiasa sehat. Pertanyaannya, kenapa sih jalan kaki ini disebut latihan aerobik? Ya, seperti tadi kita tahu jalan kaki ini dia membuat kontraksi otot-otot besar di anggota gerak bawah ya, terutama otot paha bagian depan yang disebut dengan quadricep dan otot paha belakang yang kelompok ototnya disebut hamstring. Di samping itu juga di bawah lutut itu juga ada otot-otot yang cukup besar seperti gastrocnemius yang juga berkontraksi saat kita berjalan, sehingga kelompok otot besar tersebut yang berkontraksi akan memberikan venous return yang cukup besar ya. Venous return ini kita tahu itu adalah aliran darah dari organ perifer ya, dalam hal ini otot, balik ke jantung ya. Kemudian kita tahu bahwa darah yang banyak tadi yang kembali ke jantung itu akan dibersihkan dahulu ke paru-paru ya. Melalui apa? Ya, kita tahu darah balik itu akan masuk dulu pertama ke atrium kanan melalui vena cava ya, yang dari bawah disebut vena cava inferior. Untuk anggota gerak atas, vena cava inferior. Dan vena, ya kita tahu
kontraksi tadi dari otot-otot besar di tungkai bawah, ya, dari paha depan, paha belakang, dan dari otot betis, ya, atau nama lainnya paha depan itu quadriceps, paha belakang itu hamstring, dan betis itu gastrocnemius. Darah yang dihasilkan dari kontraksi otot-otot besar itu balik ke atrium kanan melalui vena cava inferior, kemudian dari atrium kanan dia masuk ke ventrikal kanan. Nah, dari ventrikal kanan inilah darahnya akan dibersihkan dahulu ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, gitu. Maksudnya dibersihkan di paru-paru bagaimana? Maksudnya darah balik tadi yang banyak mengandung karbon dioksida CO2 akan dibersihkan di paru-paru, dimana kita tahu di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen, pertukaran darah yang mengandung banyak CO2. Baik, ini kita stop dulu. Kebetulan anak-anak nggak di Indomaret. Ya, nanti kita lanjutin ceritanya. Terima kasih.